Film ini merupakan film dengan cerita kisah tragis. Kalau kalian hanya melihat dari judul, di sini tidak ada yang namanya penampakan. Ini bukan film setan, ini film psikologi thriller. Mari kita bicara film The Devil All the Time. Halo YouTube, welcome to my channel. Saya Amar dan kali ini saya akan berbicara mengenai film The Devil All the Time. The Devil All the Time adalah film rilisan situs streaming terbesar di dunia, yakni Netflix. Film yang diangkat dari novel berjudul sama karya Donald Ray Pollock ini dibintangi beberapa aktor dengan nama besar. Uniknya, sebagian besar aktor tersebut biasa kita lihat dalam film-film superhero. Kita bisa lihat Tom Holland, aktor Spider-Man, Robert Pattinson yang baru-baru ini memerankan Batman, Sebastian Stan, aktor Winter Soldier. Ada juga Bill Skarsgård, aktor yang kita kenal dengan kengeriannya sebagai Pennywise dalam film IT. Dengan sederet bintang ternama itu, sang sutradara Antonio Campos cukup berhasil merubah mindset kita tentang karakter-karakter yang melekat pada mereka. Akting Tom Holland sangat berbeda dengan karakter Peter Parker yang cerewet itu. Berperan sebagai Arvin, pemuda dengan masa lalu yang cukup tragis, Tom Holland berhasil memerankan tokoh tersebut dengan sikap yang lebih dewasa, sekaligus mempunyai sifat yang dingin juga brutal. Cerita dalam film ini agak sedikit rumit, kalian harus sedikit konsentrasi untuk menikmatinya. Ada beberapa karakter dengan kisah tragis masing-masing. Semuanya akan terhubung dengan satu plot besar di akhir cerita. Twist? Tidak, film ini bukan film twist yang membuat kita sebagai penonton berdecak kagum setelah merasa tertipu dengan jalan cerita. Yang dieksploitasi dalam film ini adalah sisi gelap manusia. Masing-masing karakter dalam film ini mempunyai ego, naif, brutal, yang berbarengan dengan sikap dan sisi religius. Sebut saja Robert Pattinson yang memerankan seorang pastor yang gila seks. Ada juga Carl yang diperankan oleh Jason Clarke, merupakan psikopat gila yang membunuh korbannya, lalu memotretnya bersama sang istri dalam keadaan telanjang, dan kemudian berkendara diiringi lagu-lagu rohani. Semua karakter di sini memiliki identitas yang jelas, walau semua itu dibangun perlahan lewat alur yang lambat. Saya sendiri menikmatinya, maksud saya film ini tidak membosankan walau alur berjalan lambat. Yang membuat saya ngeri dengan film ini adalah ide cerita sang novelis, Donald Ray, yang membawa ranah religi bebarengan dengan sikap perilaku yang menyeramkan dan tidak mencerminkan sikap religi. Tambahan eksploitasi agama membuat sisi gelap film ini begitu berbahaya. Antonio Campos meramu film ini dengan alur maju mundur. Tapi tenang, dengan sedikit konsentrasi kalian pasti paham dengan jalan ceritanya. Saya rasa naskah cerita film ini disusun dengan rapi. Selain itu, narator cerita dalam film ini juga membantu kita mendalami karakter masing-masing. Sang pencipta novelnya sendiri yang mengisi suara narator. Nampaknya Donald Ray Pollock mempunyai andil besar dalam mengarahkan film ini. Untuk setting dalam film ini berkisar tahun 40 sampai 60-an. Setting kota, mobil, pakaian dan juga make up Hollywood cukup handal untuk itu. Saya simpulkan untuk film ini wajib kalian tonton jika kalian suka film bergenre psikologi thriller. Tapi jangan harap banyak adegan darah dalam film ini. Saya rasa sutradara cukup sopan untuk menampilkan adegan kekerasan dalam film ini. Dan bagi kalian yang tidak suka film bergenre seperti ini, nampaknya kalian juga harus menontonnya. Mungkin kalian bisa menikmati cerita-cerita berbeda dengan apa yang kalian sukai. Demikian review film kali ini. Saya Amar dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang informatif untuk kalian.
Like jika kalian suka dan bagikan ke seluruh media sosial kalian. Terima kasih telah menonton dan akhir kata wassalam.